Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Oh iya. Mau duduk di sebelah mana, Kak Sheila? Di sini aja Pak. Oke, saya duduk di sebelah sini ya. Gimana nih, Kak Novel ini tadi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi Kak Novela habis dari acara apa kalau boleh tahu? Kebetulan pulang kuliah sih Kak. Oh, pulang kuliah. Tadi cuma satu matkul aja. Matkul aja. Setelah ini apakah ada acara? Mau ke kampus sebelah, bukan kampus sebelah, maksudnya kampus yang di Menanggal. Oh, ada acara apa Kak Novela? Nggak ada acara sih, cuma mau ngambil barang aja gitu. Oh, mau ambil barang ke sana. Mm-mm. Oke. Oh iya, Kak Novela itu kan ikut ini ya, ikut hima ya? Kedima. Kemarin kalau nggak salah saya lihat di postingan Instagramnya tuh habis ada acara fun match ya Kak Novela ya? Iya, fun match. Gimana Kak Novela? Berjalan Ya, lancar kan? Alhamdulillah berjalan lancar, seru sih seru. Itu di mana kalau boleh tahu? Di KSC Kak, di daerah Kepraon. Oh, itu yang ini ya, ada lapangan futsalnya itu. Bawahnya. Berarti ini yang di lantai 2-nya yang badminton itu. Oke. Kalau nggak salah sih dengar-dengar di Kebraun situ sih ada lapangan baru ya Kak ya. Kalau nggak salah lapangan olahraga baru itu padel. Kalau itu kayaknya iya, tapi nggak tahu sih saya. Oh, iya sih saya juga cuma dengar-dengar aja sih. Saya rumah saya nggak di Kebraon. Oh iya, rumah Kak Roy di daerah Nagel ya. Saya tahu mungkin Kak Novela datang ke sini bukan hanya mau bercerita tentang kegiatannya Kak Novela apa saja. Mungkin Kak Novela mau bercerita tentang apa yang sudah dihadapi sama Kak Novela, apa benar? Iya benar. Oke, sebelum Kak Novela bercerita, saya mau menyampaikan bahwasanya saya di sini kan sebagai konselor ya. Nah, Kak Novela kan sebagai konselor. Nah, jadi saya berharapnya Kak Novela itu nanti bisa bekerja sama yang baik dengan saya begitu ya. Jadi kayak apapun itu Kak Novela bisa ceritakan semuanya, jangan ada yang ditutupi begitu ya Kak ya. Iya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum Kak Novela bercerita nih, saya juga mengapresiasi kedatangan Kak Novela pada hari ini ya, karena sudah menyempatkan waktunya sehabis pulang kuliah nih, tadi mungkin capek tapi harus menemui saya pada hari ini begitu ya. Oke, sudah siap mau bercerita? Siap. Oke, sebelumnya saya izin mencatat ya. Boleh. Biar nggak kelewatan. Nih. Oke. Silakan Kak Novela. Jadi saya tuh ngerasa iri, dengki, sama sakit hati sih Kak, sama kakak saya. Iri, dengki, sama Sakit hati. sakit hati. Apakah sampai dendam? Enggak, cuma sakit hati aja. Berarti sakit hati itu di paling puncaknya perasaan Kak Novela gitu ya? Oke. Biasanya kalau semisal Kak Novela sedang merasa sakit hati, nah itu Kak Novela tuh menampakkan apa ke orang yang Kak Novela sakit hati itu? Kalau saya sih lebih menghindar sama kakak saya sih Kak. Menghindar. Menghindarnya tuh kayak gimana? Ya nggak mau nge-WA gitu sih. Oh, berarti menghindarnya itu kayak membatasi komunikasi di WA begitu ya? Berarti jarang buat komunikasi lagi begitu? Oke. Kalau boleh tahu nih, awalnya Kak Novela ini kok bisa merasa sakit hati nih ke kakaknya sampai menghindar bahkan. Nah itu tuh awalnya tuh ada peristiwa apa? Jadi awalnya itu Kak, kan saya punya 2 kakak nih. Saya anak bontot, anak terakhir. Nah, kan kita ulang tahunnya sama-sama bulan November gitu loh. Nah, kakak saya yang pertama ini, saya tuh lihat di statusnya kakak saya yang kedua. Kakak saya yang kedua itu kayak, ya kebetulan kita tinggalnya kayak beda gitu loh Kak. Ada alasan lain lah. Nah, kakak saya yang kedua ini kayak di WA sama kakak saya yang pertama,
ditanyain kado. Nah kadonya itu dikasihin loh kak, yang jam digital mereknya Apple Watch. Dia itu ditawari gitu. Nah saya lihat statusnya kan, terus saya pikir kok aku gak ditawari sih, maaf ya pakai bahasa Jawa, kok aku gak ditawari sih sama mbak ini gitu kan. Tak kira saya bakal ditawari juga kan, soalnya ya sama-sama November lah, mungkin habis ini aku di WA, saya udah pede kayak gitu kak. Terus lama kok ternyata gak di WA gitu loh kak. Nah si kakak kedua saya tuh udah sering dikasih sama kakak saya yang pertama, kayak iPhone, terus dikasih uang, terus itu tadi yang terakhir tuh malah ditawari Apple Watch. Saya itu juga pengen gitu loh kak, kenapa kok kakak saya yang kedua terus, padahal kan dia masih punya adik lain gitu loh. Ya itu it hurt gitu, sakit hati gitu. Berarti Kak Novela ini merasa kakak pertama Kak Novela ini lebih apa ya, kayak pilih kasih gitu. Oke, lalu Kak Novela ini berharapnya, Kak Novela ini maunya kakak pertama Kak Novela ini seharusnya seperti apa sih yang Kak Novela mau? Ya pengennya ya kakak saya yang ngasih saya juga gitu, jangan pilih kasih gitu sih, karena aku juga adiknya. Berarti Kak Novela ini merasa bahwasanya kakak pertama Kak Novela ini harus ngasih hadiah juga ke Kak Novela. Apakah hadiah itu harus sama juga seperti yang dikasih ke kakak yang kedua? Ya siapa sih yang nggak pengen Apple Watch kak, ya gitu sih. Oke, kenapa Kak Novela kok bisa menyimpulkan gitu bahwasanya kakak pertama Kak Novela ini pilih kasih ke Kak Novela? Padahal kan kenyataannya Kak Novela itu sebelumnya juga apa ya, kayak masih dikasih gitu loh sama kakak pertamanya Kak Novela, meskipun itu mungkin jarang. Kalau dikasih sih iya dikasih, tapi terakhir itu saya ingat tuh waktu SMA itu dikasih kayak tas gitu, tapi nggak bermerek gitu loh kak. Oke. Emang Kak Novela tuh yakin tak kalau misal ngasih barang itu kayak satu-satunya bentuk kasih sayang gitu? Kalau menurut saya sih iya. Kenapa kok Kak Novela tuh sangat yakin? Bukannya apa ya, kayak kasih sayang itu kayak macam-macam gitu bentuknya, nggak harus dengan memberikan hadiah gitu. Kalau bagi saya ya kak ya, meskipun bukan kakak saya, meskipun itu teman saya atau cowok saya, itu kalau ngasih hadiah ke saya itu barang itu berarti sayang sama aku gitu sih kak. Itu menurut perspektif saya kayak gitu. Berarti Kak Novela ini yakin bahasanya kasih sayang itu hanya dengan cara memberikan hadiah. Berarti apa ya, kayak dinilainya itu dari barang ya, bukan dari hati. Iya, saya mikirnya gitu sih kak. Apa mungkin ini kalau semisal kakak pertama Kak Novela tuh mungkin ngasih Apple Watch tadi, nah itu mungkin kayak dari apa ya, kebutuhannya kakak keduanya Kak Novela gitu loh. Tapi kan kayak kakak saya yang kedua itu dikasih terus gitu loh, saya nggak dikasih tuh kado, nggak dikasih kado. Itu kan sama-sama November. Tapi apa Kak Novela pernah bertanya kepada kakak pertama Kak Novela, kenapa kok Kak Novela ini jarang diberi uang, jarang diberi kado, kayak selalu beri kasih mungkin? Pernah nggak bertanya? Enggak. Kenapa kok nggak pernah bertanya? Sungkan. Sungkan. Tapi kenapa Kak Novela kok nunggu kakak pertama Kak Novela ini peka? Padahal kan apa ya, kayak mungkin Kak Novela juga nggak punya usaha buat ngobrol ngomongin ini ke kakak pertama Kak Novela. Kenapa harus nunggu orang lain peka gitu loh? Ya mungkin saya mikirnya kayak ya kamu masih punya adik, masa ya nggak ingat nggak punya adik dua gitu, itu aja sih pikirku. Kalau misal Kak Novela nggak mau ngungkapin apa yang dirasa sama Kak Novela, terus gimana caranya supaya kakak pertama Kak Novela ini peka gitu loh? Padahal kan Kak Novela itu apa ya, kayak nggak ada yang bisa mewakili Kak Novela, perasaannya Kak Novela kalau nggak Kak Novela sendiri. Iya sih kak.
emang ada hukum tertulisnya kalau semisal kakak pertama atau ya kakak lah itu tuh harus selalu ngerti adiknya, kayak selalu mengerti semua kebutuhannya, kemauannya? enggak juga sih. Terus kalau semisal Kak Novela ini kan, iya saya dengar tadi kan kayak masih diberi barang mungkin, Tapi udah lama banget gitu ya. Nah bukannya tuh kayak apa ya, suatu bentuk kalau semisal kakak Novela tuh kayak masih peduli ke Kak Novela begitu loh. Ya iya sih kak, kan itu udah lama gitu loh, kak waktu SMA. Terus ketika Kak Novela ini kan sakit hati ya, marah gitu ya. Kak Novela tadi kan bilang Kak Novela menghindar. Nah dengan Kak Novela menghindar itu apa yang Kak Novela rasakan? Apakah ada sedikit rasa lega ataukah apa ya, kayak ya tetap masih sakit hati? Kalau menghindar sih kayaknya lebih kayak sakit hati gitu sih kak. Berarti masih tetap sakit hati. Berarti dengan adanya menghindar itu tidak mengobati luka Kak Novela gitu ya? Sejauh ini enggak sih. Lalu dengan Kak Novela menghindar ya, berarti kan itu kayak menjadikan hubungan Kak Novela itu semakin jauh gitu sama kakak Kak Novela kan? Iya sih. Nah, kalau semisal hubungan kakak itu semakin jauh sama kakak pertama itu tadi, nah gimana caranya Kak Novela itu bisa mendapatkan apa yang Kak Novela mau? Bukannya semakin Kak Novela harus mendekat ke dia itu semakin menjadikan jalan gitu loh buat Kak Novela mendapatkan apa yang Kak Novela mau. Iya juga sih kak. Emang dengan cara menjauh seperti ini Kak Novela bisa mendapatkan hadiah yang Kak Novela mau? Enggak kan? Berarti seharusnya Kak Novela tuh kayak nggak perlu sakit hati itu. Mungkin dengan apa ya, cara kakak pertamanya Kak Novela itu tadi menyikapi Kak Novela sama kakak keduanya Kak Novela mungkin apa ya, nunjukin kasih sayangnya itu berbeda. Dan mungkin dengan kakak pertama Kak Novela itu ngasih barang ke Kak Novela meskipun itu sudah lama sekali, itu kan suatu bentuk usaha yang memang apa ya, perlu diapresiasi juga gitu loh sama Kak Novela. Berarti kan tadinya dia juga masih sayang, masih peduli juga sama Kak Novela seperti itu. Iya juga sih kak. Sama aja kayak misal Kak Novela itu sakit hati ya, itu tuh kayak Kak Novela itu minum racun tapi apa ya, berharapnya tuh orang lain yang bakal tersakiti gitu loh, padahal kan yang minum Kak Novela kayak Iya. semakin sakit gitu lah hatinya. Iya juga sih kak. Berarti seharusnya Kak Novela ini bersikap apa ke kakak pertama Kak Novela itu? Mungkin kesel aja sih kak. Kesel Gak perlu aja, sakit hati kayak gitu sih. Kak perlu sakit hati begitu ya. Lalu kedepannya nih apakah Kak Novela masih ingin menghindar atau bagaimana? Untuk kedepannya mungkin saya nyoba sih kak, nyoba ngomong sih kayak ya kayak bercanda gitu, mungkin kayak kok nggak dikasih kado kayak gitu sih mungkin. Berarti Kak Novela kedepannya ingin apa ya, ingin membangun hubungan baik kembali begitu ya sama kakak pertama Kak Novela itu. Oke. Apakah ada yang mau disampaikan lagi mungkin sama Kak Novela? Mungkin ada yang belum tuntas, masih diulur-ulur gitu. Saya rasa udah sih kak. Ya benar sih, ngapain apa ya sakit hati juga kan ya. Mungkin aku bakal dikasih tapi nggak tahu kapan, dengan gantian juga kan dia juga punya anak, mungkin ya gantian. Saya mikirnya gitu sih, gantian paling. Oke, benar sih Kak, kayak gitu. Oke, lalu kedepannya ini kan kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan satu kali pertemuan juga kan Kak. Nah nanti kita di pertemuan kedua nanti kita akan saya terutamanya akan membantu Kak Novela untuk memulai komunikasi yang baik gitu loh sama
kakak pertamanya Kak Novela begitu ya. Nanti akan kita ajari beberapa teknik yang mungkin bisa membantu Kak Novela seperti itu. Karena Kak Novela ini apa ya, terlihat membutuhkan keterampilan komunikasi untuk membangun hubungan lagi Ya, kan, benar, karena benar. sudah ada masalah kayak gitu kan Mm-mm. awalnya. Oke, nanti mungkin di minggu depan kita akan jadwalkan lagi ya Kak untuk lebih lanjut ya. Untuk kedepannya mau di hari apa Kak Novela? Mungkin samain aja sih Kak kayak hari ini. Berarti di hari Jumat ya? Jamnya Untuk jamnya pagi aja. jam berapa Kak Novela? Jam 8-an. Jam 8. Oke, mungkin nanti kita akan lanjutkan ini di pertemuan kedua di hari Jumat jam 8 pagi begitu ya, untuk kita belajar teknik untuk komunikasi begitu ya Kak Novela ya. Oke, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih, saya rasa cukup. Oke, saya berharap semoga Kak Novela bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik begitu ya Kak Novela ya. Yes. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Kak. Oh iya. Makasih ya Kak. Iya. Ya, dulu. Assalamualaikum.